Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arshihi wa ridwa nafsihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pagi hari ini kita melanjutkan bahasan kita di buku Sejarah Al-Qur'an di bab ke-8 Bapak sekalian. Salah satu bahasannya di buku yang mungkin sebagian sudah banyak punya, bahasannya terkait dengan tahsinul Qur'an, rasm dan qiraat. Bulan yang lalu kita membahas qiraat, ya, bagaimana bacaan atau model-model bacaan Al-Quran itu. Tentu kalau kita bahas secara keseluruhan tahsin itu apa, rasm apa, qiraat itu apa, itu tidak cukup pertemuan dalam satu kali pertemuan. Maka saya buat kali ini kita membahas hanya satu saja, yakni tahsin Al-Quran atau tahsinul Quran, tahsin dan tajwid, ya. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal atau kita sudah berkali-kali mengenal sosok penemu dari tanda baca Al-Quran: fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasydid, ya, yang bernama Abul Aswad Ad-Duwali, yang bernama asli Ghulam bin Amru bin Sufyan bin Jandal bin Yu'mar bin Du'ali. Hidupnya di masa Khalifah Uthman dan Khalifah Ali. Berasal dari Bani Kinanah, penemu ilmu nahwu dan tanda baca Al-Quran. Lahirnya tahun 603 Masehi. Pernah juga selain ulama, beliau pernah menjadi gubernur di Basrah dan wafat di tahun 688 Masehi. Jadi kalau dulu selain ulama juga pejabat, atau selain pejabat juga ulama, ya. Nah, kita sudah sering mengenal atau sering mendengar sosok Abul Aswad Ad-Duwali ini dalam kajian penulisan mushaf Al-Quran, sering disebut-sebut, ya. Nah, kali ini kita akan memfokuskan terhadap kajian tajwid. Siapa penemunya? Ini sosoknya Abu Muzahim Al-Haqqani. Al-Haqqani ini adalah seorang ulama, ya, bahwa Abu Muzahim Al-Haqqani ini ulama yang pertama kali menulis kitab tajwid. Jadi
rupanya ini penemunya, ya. Setidaknya ini yang disampaikan dalam buku tajwid lengkap Asy-Syafi'i karya Abu Ya'la Qurnaidi. Ini sosoknya. Nah, kali ini kita akan belajar soal ini saja Bapak sekalian, tahsin dan tajwid, ya. Namun sebelum itu mari kita buka kajian ini. Tentu kita berharap, bermohon kepada Allah semoga yang sakit disembuhkan sakitnya, yang punya hutang semoga Allah dilunasi hutang-hutangnya, yang punya hajat-hajat apapun semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Kita juga berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak-anak generasi Qur'ani, generasi yang ahlul hadis, ahlul Qur'an. Dan kita semua berharap kepada Allah semoga kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selipkan dalam doa kita semoga kita kapanpun dimanapun, dan kita pasti akan wafat, akan meninggal, kita berdoa ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti di akhir Bapak sekalian kita akan kasih bonus, mudah-mudahan cukup waktunya. Kita akan tahsin surah Al-Fatihah. Mestinya tidak jauh-jauh ini, tapi ini jauh-jauh sekali di sekitar sini. Tapi nggak apa-apa ya. Mestinya tidak jauh gitu ini dari layar. Baik, Bapak sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya sebutkan, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pagi hari ini kita mengulas satu bahasan saja. Bahasannya itu terkait dengan tajwid, tahsin dan tajwid. Ini menjadi bagian dari bahasan tarikh Al-Quran, ya. Selain Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, selain kita mengenal ada sosok yang memperkenalkan harokat atau tanda baca dalam Al-Quran yang bernama Abul Aswad Ad-Duali. Mungkin selama ini kita belajar tajwid, siapa penemu tajwid ya? Penemu fasahah, rupanya ini sosoknya jamaah sekalian. Namanya Abu Muzahim Al-Haqani. Beliau ulama besar, ya. Jadi setelah Al-Quran itu jadi menjadi mushaf, kalau masih generasi yang sama, generasi sahabat, mereka terbantu. Kenapa? Karena hafalannya. Biarpun tidak ada tanda baca, biarpun tidak ada harakat, tidak ada titik, tidak ada fathah, kasrah, dhammah, tasydid dan tanda baca yang lainnya, karena masih satu masa, ya, sama-sama masa-masa sahabat, maka tidak kesulitan. Tetapi begitu Islam berkembang, mulai ada problem. Ini ba atau ta atau tha, ini jim atau ha atau kha, bentuknya sama, sedangkan tidak ada titik, tidak ada harokat, tidak ada tanda baca. Nah, termasuk panjang pendeknya ini Allah
Allahu atau Allahu atau apa bacanya. Nah, maka ada satu ulama yang berperan penting jamaah sekalian sampai hari ini yang mengenalkan ilmu tajwid. Yang mengenalkan ilmu tajwid itu adalah Abu Muzahim Al-Haqani. Mari kita simak jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu nanti ilmu arud juga ada Syekh Khalil bin Ahmad. Ini juga pencipta ilmu arud yang membahas tentang kaidah syair-syair bahasa Arab. Nah, baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini slide-nya cukup panjang, ada 30 slide. Jadi mestinya ilmu ini saja 1 semester. Tapi kita ringkas hanya setengah jam insyaallah. Jadi cukup nyimak saja Bapak-Ibu sekalian. Ini muqaddimah saja mabadi' ilmi tajwid, mabadi'u ilmi tajwid. Ada ta'rifuhu lughatan at-tahsin. Wastilahan ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, jadi ilmu tajwid itu lughatan secara bahasa itu tahsin. Tahsin itu terambil dari kata hassana yuhassinu tahsinan. Jadi tahsin itu artinya membaguskan bacaan, itu tahsin. Jadi kalau belum bagus bacaannya maka perlu tahsin. Ya, termasuk keindahannya dan seterusnya. Wastilahan, menurut istilah ilmu tajwid itu ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi, ya, haqqahu wa mustahaqqahu, mengeluarkan setiap huruf min makhrajihi, dari makhrajnya, dari tempat keluarnya, ya, secara benar. Haqqahu wa mustahaqqahu, harus sesuai. Ada huruf yang bunyi dari bibir, ada yang di isti'la, ada di jauf. Nanti kita jelaskan secara rincinya. Hukmu ta'allumihi, hukumnya fardu ain, ya, ada yang mengatakan fardu ain tatbiqan. Lihat di surah 4 ayat 73. Di ayat itu dijelaskan bahwa belajar ilmu tajwid itu fardu ain. Fardu ain itu artinya semua kita wajib punya ilmu tajwid. Jadi belajar Quran itu jamaah sekalian, panglimanya adalah tajwid, bukan lagu, bukan irama, bukan. Karena beberapa tempat saya menjadi makmum, misalnya di bandara, di tempat-tempat umum, ya, terlalu pede itu imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, saya bilang enak nih. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enak tidak? Enak tidak? Enak. Tapi secara tajwidnya benar tidak? Nah, itu saya contohkan. Dan itu bukan hanya 1-2 kali saya mendapati imam-imam yang terlalu pede tadi itu. Maka itu dulu kita sudah bahas, Nabi itu belajar Qur'annya talaqi langsung kepada malaikat Jibril. Gurunya Nabi atau guru Al-Qur'annya Nabi langsung malaikat Jibril. Talaqi itu langsung bertemu. Saya tanya ke jamaah sekalian, kita sudah khatam Quran semua? Sudah pernah khatam Quran? Pernah ya? Khatam Quran? Saya tanya kembali, saya tingkatkan pertanyaannya. Dari 30 juz yang kita baca, sudah dipastikan bacaan kita sudah disetorkan ke guru kita, guru Al-Quran kita, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas? Wah, mulai macet di sini.
Ya, gurunya ada, ya, tapi gurunya nggak ada. Ada pendapat yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada satu orang yang belajar ilmu tajwid, maka yang lain tidak kena hukum. Sama seperti sholat janazah, satu kampung, ini apa namanya, Masjid Raya Asmaul Husna, ada orang meninggal kagak ada yang nyolatin, maka satu kampung itu kena kafarat, kena hukum, ya. Tapi kalau sudah ada satu orang yang menyolatkan, maka yang lainnya gugur karena satu itu fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang, masih ada satu orang saja yang belajar ilmu tajwid secara benar, maka yang lainnya gugur dosa-dosanya, ya. Tapi saya lebih sependapat kepada yang pertama itu, fardu ain. Tidak boleh ditawar-tawar. Kalau merasa kurang benar, kurang baik, maka datangkan gurunya atau datangi gurunya, lalu kita tahsin, ya. Sebagaimana kalau kita ke Makkah atau Madinah itu, ya, ada syekh-syekh yang duduk itu, kemari, suruh baca. Nah, kesempatan kita tuh, setiap mau ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ada syekh-syekh sebelum waktu sholat 1 jam sebelum atau setelah sholat itu rame, syekh-syekhnya di pojok-pojok. Nah, bagus juga tuh kalau Ramadan, Pak Jianis, ada guru-guru yang sudah hafid Quran, yang sudah bagus, tersertifikasi, ditaruh di pojok sana satu, pojok sana satu, pojok sana satu, digaji yang besar gajinya, ini gaji sekasih-kasihnya. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mabadi' ilmu tajwid, fadlu ta'allumihi, masyaallah jamaah sekalian. Apa keutamaannya belajar ilmu tajwid? Al-husulu 'ala al-khairiyah, masyaallah. Kalau kita mau mendapatkan kebaikan dari Allah, belajar ilmu tajwid. Al-husulu 'ala afdali 'ata'illah, itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-husulu 'ala nuzulis sakinah war rahmah wa hafil malaikah, ya Rabb. Allah menurunkan sakinah, ketenangan baik di rumah tangga, ketenangan untuk diri kita, rahmah, ya Rabb. Allah berikan rahmat, kasih sayang, ya. Wa hafil malaikah, subhanallah, malaikat pun menolong kita, termasuk doa-doa kita dikabulkan oleh para malaikat. Kenapa? Karena kita belajar ilmu tajwid. Maka mudah-mudahan hari ini Allah catat semua dan kita dapatkan rahmat Allah, sakinah dari Allah, doa-doa kita dikabulkan, dibawa oleh malaikat Allah. Ghayatu ta'allumihi saudul lisan 'anil lahni 'inda tilawatil Qur'an. Ya, lisan kita, lahan itu dialek, lahjah. 'Inda tilawatil Qur'an, maka kata Nabi, baca Quran itu harus biluhunil Arab. Biluhunil Arab itu ya lidah kita seperti lidah orang Arab. Karena Quran itu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sungguh Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, maka pengucapannya pun harus seperti atau lahjahnya berlahjah Arabi. Saya contohkan misalnya ain, di abjad kita tidak ketemu tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, a'u ba'. Baik, kita cepat saja. Ini kesalahan-kesalahan secara umum. A I U nya enggak jelas. A I U. Saya dapatnya juga di pengajian TK itu TPA atau pengajian-pengajian di rumah-rumah. Hati-hati kalau gurunya membiarkan kebiasaan dari kecil begitu seolah-olah pembenaran. Saya contohkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada hi. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dari kecilnya dibiarin,
gurunya tidak teliti, gurunya membolehkan saja, maka sampai gede dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada. I, A, I, U. Ah, gitu. Wairil bukan maghdu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim, jim. Nah, gitu ya. A, I, U. Oke, kita singkat saja. Suara sering mantul. Alhamdulillah, enggak ada. Al-ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Ini apa namanya, kesalahan-kesalahan secara umum. Tidak konsisten dalam membaca mad, harakat. Ya, kalau dua, kalau satu, kalau empat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan misalnya yang pertama panjang, yang kedua tidak terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gunnah. Nah, ini juga sering kelewat. Ya. Yang sering kita baca, yang sering. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Apa yang gunnah? Yang ada gunnahnya itu. May yaqulu, ya. Ada yang langsung may yaqulu. Ya, hati-hati. Gunnah, ya, sering tidak dibawa. Oke. Huruful hijaiyah, sifatul huruf, ada makharijul huruf. Ini kita main cepat saja. Makharijul huruf, lihat di sana. Ada khaythum, ya, ada jauf, ada halq, ada al-lisan, ada asnan, ada asy-syafatan. Ya, dua lidah, ada yang dikena di gigi, ada di lisan, ada di jauf, ada halq, ini halq, ya, ada hayshum. Ya, huruf-hurufnya yang paling bawah kan a, ha, ha, a, kha, gha, qa, ka, dha, ya, jim, shin, ya, ra, nun, lam, ta, waw, ya, dha, dha, tha, nun yang paling ujung, waw, ba, mim. Ya. Itu sesuai dengan apa namanya, mana yang asy-syafatan, mana yang al-jauf, mana al-khalq, itu sudah ada contoh di sini. Makhraj jauf, ya, sifatul huruf ada, makharijul huruf, huruful hijaiyah ada, sifatul huruf ada, makharijul huruf. Ini yang syafawi. Syafawi itu yang di bibir. Yang keluar, yang di luar bibir, ada mim, ada ba, ada waw. Ada agak ke dalam sedikit, ada fa. Ya, ini yang syafawi. Lalu ada khayshum. Khayshum itu rongga hidung. Ada nun gunnah, ya, nun gunnah. Lahun, ya, lahun. Ada gunnah musyaddad, ada mim yang ditasydid, ada nun yang ditasydid. Ada idgham mithlain atau idgham mimi dan ikhfa syafawi. Mim sukun, ba, mim sukun ketemu mim ketemu ba. Idgham mutajanisain, ba ketemu mim. Mad lazim harfi mukhaffaf, ain di situ, ya.
Ini cepat saja. Makharijul halqi, ya, halqi itu kerongkongan. Mana saja ada paling dasar itu ha, ada a, di atasnya ada ain, ada ha, di atasnya lagi ada ghain, ada kha, ya. Itu ghain, kha itu dari ujung kerongkongan huruf itu, ya. Tengah kerongkongan ada huruf ha dengan ain. Ada untuk sebagiannya ada huruf-huruf yang di kerongkongan ada ha, ada a. Itu yang halki. Lalu ada yang makhraj lisan. Lisani ada ta, dal, ta, tha, dhal, dha, sin, zai, sad. Ada ra, ada nun, ada lam. Ya, nanti bisa dilihat di sini Bapak sekalian. Ada sifatul huruf, ada memiliki lawan, tidak memiliki lawan. Sifat huruf itu yang menyertai keaslian huruf ketika dikeluarkan. Ya, ada sad, zai, ada sin. Itu as-safir, tambahan suara seperti desisan. Sad, zai. Ya, suaranya keraskan lagi. A, I, U, ba. Babi, bu, babe. Tati, tubat. Thathi, thubath. Jaji, jubaj. Hahi, hubah. Khakhi, khubakh. Dadi, dubad. Dhadi, dhubad. Rari, rubar. Zazi, zubaz. Sasi, subas. Shashi, shubash. Sasi, subas. Dadi, dubad. Tati, tubata. Ghadi, dhubal. A'i, uba'. Ghadi, ghubagh. Fafi, fubaf. Qati, qubaqa. Kaki, kubak. Lali, lubal. Mami, mubam. Nani, nuban. Hahi, hubah. Wawi, wubaw. Yayi, yubay. Alhamdulillah, lulus semua. Kalau bareng-bareng, enggak tahu kalau sendiri-sendiri. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti saya akan review huruf-huruf yang sering kurang tepat, ya. Karena ini slide-nya masih banyak, mudah-mudahan masih cukup di bawah. Ini hukum nun mati dan tanwin ini tinggal dibaca. Lalu hukum mim mati ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, idgham mithlain atau mutamathilain atau idgham mimi. Contohnya ini. Idhar syafawi alhamdulillah, ya. Yang ikhfa syafawi tarmihim bihijarah. Yang idgham mithlain atau mutamathilain yang mimi innaha alaihim muqsadah, ya. Hukum idgham ada 3, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, idgham mutamathilain. Mestinya satu slide satu pertemuan, satu slide satu pertemuan. Kalau 30 slide 30 pertemuan. Enak tuh contohnya satu-satu. Ini ayatnya, baca ayat ini. Okay. Kalau ini manik jami, ya. Satu pertemuan membahas satu kitab. Masyaallah. Hukum mad ada mad asli, ya. Mad asli harakatani, 2 harakat, nahwu qala a'udhu, ya. A'udhu 2 harakat saja. Harakatani 2 harakat. Qala, ya. Tidak boleh qa'a. Jangan, 2 saja. A'udhu. Ada mad badal harakatani sama, mad badal juga sama, 2 harakat.
amana utu. Ada mad tamkin harakatani, juga dua harakat. Wa idza huyitum. Ada mad iwad idza kana waqfan harakatani, ketika dibaca waqaf harakatani, dua harakat. Aliman hakima, cukup, jangan aliman hakima. Kelebihan dua saja, dua ketuk boleh, pakai ketuk. Aliman hakima, dua ketuk. Hakima, dua ketuk, atau hakima, gitu. Lalu mad silah qasirah harakatani 'inda al-wasl, ketika wasal itu juga dua harakat. Nahwu contohnya lahu ma fis samawati, lahu ma, dua harakat saja, ya. Lalu yang mad far'i bisa babil hamzah, dengan sebab hamzah, mad wajib muttasil, 4 harakat, 4 harakat. Nahnu laqad jaa, segitu aja. Laqad jaakum. Kelihatan enggak? Enggak ya? Ya, lalu ada mad jaiz munfasil. Idza kana waslan, ketika wasal 4 harakat, 4 harakat. Ya. Lalu kemudian mad silah tawilah, kalau waqfan, kalau waqaf harakatani, 2 harakat. Mad silah tawilah 4 harakat indal wasal. Lalu selain itu ada mad arid lisukun, ya. Mad farqi, mad lazim mukhaffaf, mad lazim muthaqqal, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim musaqqal harfi, ya. Nanti bisa dibaca Bapak sekalian. Hukum hamzah wasal dibaca kasrah, dhammah, ada fathah, ya. Lalu pengecualian hamzah wasal di beberapa teks ini, aina, ya. Pada di sini ituni, ya, tidak dibaca uktuni, tapi ituni, kecuali di beberapa harakat ini. Ini hamzah ai uba, ya, a'udzu al-qari'ah, amana amanu iqra inasa. Ini hamzah. Lalu ba, babi bubab, bubam bani babna minal mubni mabiban bani ba, tabaraka fi tabab. Lalu huruf ta nanti dilihat, saya screen aja. Ini yang sa. Dal, dha, ra, zai, sin, shin, sad. Ini beserta contoh-contohnya, ya. Dad, ta, dha, ain, ghain, fa, lam, mim, nun, waw, ha. Di posisinya, ya, ya. Oke, kita ini ada beberapa catatannya. Yang pertama ismam. Ismam itu menampakkan dhammah terbuang dengan isyarat bibir. Ismam harus melihat gerakan mulut.
qalu ya abana ma laka la ta'man. Begitu la ta'man, dimoncongkan, apa dimoncongkan itu ya, mencucukan dimoncongkan, dimonyongkan bibirnya lalu ditarik lagi. Harusnya di close ini muka apa namanya, la ta'man, gitu ya. Itu ismam, ada di surah Yusuf surah 12 ayat 11. Ada imalah, imalah itu berharokat fathah tetapi bacanya dimiringkan ke kasrah. Ada di surah Hud surah 11 ayat 41. Bismillahi majriha, Bismillahi majriha wa mursaha. Tulisannya ro, tapi karena imalah harokat fathahnya dibaca miring, dibaca kasrah, majri. Lalu ada tashil. Tashil itu membaca hamzah dengan suara tidak jelas sehingga mirip ha ya, dengan tujuan agar lebih mudah. Adanya di surah Fussilat surah 41 ayat 44. Ya, di ayat 4. Laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Ya. Bukan a'jamiyyun wa arabi. Itu tashil. Ada naqal. Naqal itu memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya. Bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Ya, adanya di surah Al-Hujurat ayat 11, surah ke-49. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Bukan bi'sal ismu tetapi bi'salis. Ya, bi'salismu karena itu naqal. Naqal itu memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya. Bi'salismu. Ada nun wiqayah. Ini kalau di mushaf Madinah tidak ditulis nun wiqayahnya. Tapi kalau Quran mushaf Indonesia itu ditulis. Nun wiqayah itu nun yang harus dibaca kasrah ketika tanwin ketemu hamzah wasal agar tanwin tetap terjaga. Salah satu contohnya ada di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 164. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman lillah. Kalau di mushaf Madinah tidak ditulis nun kecil di bawah. Tapi kalau mushaf Indonesia, terutama mushaf lama ya, karena mushaf Indonesia yang terbaru itu juga tidak ada nun kecilnya. Namanya nun wiqayah. Kalau tidak paham ini dibaca qaumallah, qaumallah, padahal qaumanillah. Lalu ada sifrul mustadir. Ya, sifrul mustadir itu ada tanda seperti huruf O itu ya di atas. Sifrul mustadir itu bulatan sempurna yang diletakkan di atas huruf mad yang menunjukkan bahwa mad tersebut tidak dibaca panjang baik ketika wasal maupun waqaf. Misalnya ulaika ya, wa ulaika harusnya dibaca ula atau wa ula, tapi karena sifrul mustadir ya maka dibaca pendek wa ula ya gitu, wa ulaika. Ada lagi sifrul mustatilul qaim. Sifrul mustatilul qaim itu bulatan lonjong tegak yang diletakkan di atas huruf mad. Mad tersebut tidak dibaca panjang ketika wasal, namun dibaca panjang ketika waqaf, baik di tengah atau di akhir. Silakan misalnya di contoh yang saya sertakan di bawah ini.
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Ya, bulatan lonjong di situ. Lihat az-zununa di situ di ujung ayat ada bulatan lonjong. Itu mad tidak dibaca panjang ketika wasal billahi dzununa dan seterusnya. Qawarira. Ya, kalau wasal ya tidak dibaca mad sifrul mustatil qaim, tidak dibaca panjang ketika wasal, namun dibaca panjang ketika waqaf. Misalnya contoh yang kedua, kanat qawarira. Ya. Kalau berhenti kanat qawarira. Tapi kalau qawarironya disambung, diwasal, kanat qawarira. Jadi kalau wasal dibaca pendek, wasal itu disambung. Kalau berhenti atau waqaf maka dibaca panjang, 1 sampai 2 harakat. Billahi dzununa. Kenapa panjang? Karena waqaf, berhenti. Tapi kalau lanjut kanat qawarira gitu. Ada harful muqatta'ah. Ini juga harus dibaca. Huruf muqatta'ah itu adalah sekumpulan huruf hijaiyah yang merupakan pembuka awal surah atau fawaatihus suwar. Yasin, Qaf dan seterusnya ya. Nah, di sini ada kaf. Misalkan kita contohkan kaf, ha, ya, ain, sad ya. Kafnya 6 harakat, ya dan haknya dibaca 2 harakat, ainnya dibaca 6 harakat, sad bertemu nun ikhfa disertai dengan gunnah, sad dibaca 6 harakat, dal qalqalah. Kaf ha ya ain sad. Ya, ada dal di situ ya. Sad, ujung sad itu dal, maka harus diqalqalahkan. Ada juga ayat sajadah ya, ketika ayat sajadah disunnahkan kita membaca sujud tilawah. Ada beberapa, tapi paling mudah adalah sajada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan seterusnya, ditandai biasanya dengan seperti tempat sujud. Ada sajdah. Nah, kita praktik di sini ya, jemaah sekalian. Ini sudah syuruk, tapi paling tidak di sini kita akan praktekkan. Yuk, sudah siap Bapak sekalian? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, 1, 2, 3. Ya, suaranya diangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah. Ini ringkasan dari tajwid itu ini kecil-kecil. Ya, baik jamaah sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian. Sedikit mereview beberapa huruf ya. Yang pertama huruf ta. Penyebutan bukan ta, tapi ta. Tatitu. An'amta, ya, itu bilughul Arab. Ta, ti, tu, bat. An'amta, bukan an'amta. Benar nggak an'amta? Benar, tapi kurang tepat. Alias salah. Lalu apalagi ya? Huruf dal, ya. Di Sunda dia dibacanya dal. Dadidu. Dada, no. Dadidu, rasakan sendiri. Kalau dadidu itu pasti ujung lidahnya tidak ketemu dengan gigi. Dadidu, ketemu nggak? Ya. Bagaimana yang benar, yang tepat? Dadidu, dadidu, dadidu. Ya, ini sebagai informasi saja. Lalu apalagi yang sering kurang tepat? Jim. Jim, kalau masih ada desis, jim. No. Tanpa desis. Jajiju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya contohkan yang kedua, yang pertama dulu saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Contoh yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama atau beda? Mana yang beda? Yang benar yang pertama, yang kedua? Yang pertama, kedua? Ada yang kedua bilang. Saya ulang lagi. Yang pertama, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim. Yang kedua, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulang lagi. Nirrajim. Pertama, kedua? Pertama. Apa bedanya? Yang pertama tanpa desis. Jajijubaje. Yang kedua jajijubaje. Terus beberapa huruf lagi. Satu huruf lagi aja dah. Bonus. Lewatnya panjang soalnya sudah hampir sejam lewat. Huruf kho. Nah, kho ini kita kalau tidak sampai puncak gitu. Padahal tidak sampai begitu. Hanya tidak sampai gitu ya. Apa contohnya? Ya.
khalidina fiha, tidak sampai hanya tidak sampai gitu ya. Baik. Saya kira itu bonusnya. Ini saya hanya bercerita, saya kemarin ada yang wakaf 1 hektar tanah di Banten ya. Mohon doanya, sedang kami bangun pondok pesantren ya, fokus ke Quran. Kalau yang mau menyertakan silakan, 2 5 kali, 2-nya 5 kali, 7 triple 7 87 atas nama Yayasan Lentera Al-Quran Al-Hasani. Wallahu a'lam bissawab. Bagi yang mau memiliki bukunya boleh silakan searching aja, biar saya menyampaikan Bapak Ibu sudah baca gitu, lalu tinggal melihat dari slide yang saya sampaikan. Kita tutup, saya kira tidak ada tanya jawab ya, cukup ya, sudah terlewatnya agak panjang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.